akan ada bencana banjir, gelombang tinggi dan tanah longsor. Tempat-tempat yang berhubungan dengan pantai selatan ini lebih rawan dibandingkan pantai utara. Tempat-tempat yang ada gunung ini akan lebih rawan dibandingkan tempat-tempat yang lebih landai. Akan datang lagi. Maka dari itu, waspadalah. Dan kita harus tahu apa faktor-faktor dan tanda yang akan muncul akan sebuah bencana alam yang ada di dekat tempat tinggal kita. Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian semua ini disibukkan oleh berita tentang Kaisar Sambo, tentang kenaikan BBM, dan tentang dibebaskannya 10 napi koruptor di hari yang bersamaan. Nah, tapi kalian lupa, kita sudah masuk ke musim penghujan, dan itu artinya akan ada bencana banjir, gelombang tinggi dan tanah longsor, gempa, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan moda transportasi massal, terutama menjelang akhir tahun dan di awal tahun 2023 nanti. Maka yuk kita intip, akan ada bencana apa saja yang harus kita waspadai dan apa yang harus kita lakukan. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan, karena ini adalah peristiwa tahunan yang jika tidak kita hindari, ini akan niscaya akan terjadi. Yang pertama adalah, selama ini kita ribut antara manusia, memperkarakan tentang perasaan kita kepada manusia yang lain dan perasaan mereka kepada kita. Kita melupakan bahwa ada dua hal yang lainnya yang menyertai kehidupan kita, yaitu urusan kita kepada Sang Maha Kuasa, yang tentu saja ini sifatnya personal, dan urusan kita kepada alam semesta. Betul sekali, alam ini bukanlah sesuatu yang mati. Walaupun mereka tidak bernyawa, tapi seakan mereka memiliki kesadaran universal yang akan seperti cermin terhadap kita semua para manusia. Saat kita melakukan hal yang buruk kepada alam, maka alam akan membalas dengan setimpal. Dan ini bukan perkara ingin membalas, tetapi memang seperti itulah sistem yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Maka kita harus tahu bahwa ini semua terjadi adalah karena tingkah pola kita sendiri. Dan maka daripada itu, karena kita tidak bisa mengatur seluruh saudara kita, ada baiknya kita semua waspada. Karena bisa jadi keburukan yang akan diberikan oleh alam ini akan menimpa kita semua umat manusia tanpa kecuali. Seperti biasa di Indonesia yang memang kita kaya akan bencana alam. Maksudnya kaya akan bencana alam karena kan pulaunya terpisah-pisah, bergunung-gunung, dan ya walaupun nggak sebanyak Jepang ya, tapi kalau Jepang kan cuma gempa, taifun seperti itu. Tapi Indonesia pun ini jika ternyata kita liput, pasti akan mengalami banyak perubahan cuaca dan alam di sana. Dan bencana hidrometeorologi ini adalah sesuatu yang sejak zaman dahulu kala juga akrab kepada kehidupan kita. Maka di era seperti sekarang ada baiknya kita tetap waspada, hati-hati, dan ingat, ini bukan tentang ramalan mistis supranatural, tetapi sesuatu yang sifatnya logika yang akan terus berulang setiap tahun. Saya tidak perlu tentu saja untuk mengatakan daerah mana dan mana, karena hal seperti ini sudah resmi terjadi secara pola di tahun sebelumnya. Tempat-tempat yang berhubungan dengan pantai selatan ini lebih rawan dibandingkan pantai utara. Tempat-tempat yang ada gunung ini akan lebih rawan dibandingkan tempat-tempat yang lebih landai. Maka waspada daerah yang rawan ini akan mengalami hal yang akan sama di masa-masa sekarang ini. Dan ada baiknya untuk tidak denial, terus waspada, dan ingat, bersiap sebelum apapun terjadi di kemudian hari nanti. Apa yang harus kita lakukan terutama adalah tentang bagaimana teknologi di sekitar kita harus diadaptasi menghadapi ini semua. Betul sekali, moda transportasi adalah satu hal yang harus kita selalu siapkan. Saat kita akan bepergian, pastikan moda transportasinya ini semua aman, on the deal, dan juga semua hal-hal yang bersifat kemesinan ini harus prima. Karena apapun yang akan terjadi nanti, tinggal ditambahkan banyak sekali faktor yang akan bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan kepada kita. Maka siapkan dengan baik-baik, gantilah olinya, ganti bannya, dan pastikan melakukan servis secara berkala. Mungkin ini bukan sesuatu yang sifatnya supranatural, tetapi ini akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan hal-hal yang sifatnya supranatural. Percaya atau nggak percaya? Yang berikutnya lagi adalah siapkan jalur evakuasi. Jika ternyata hal yang tidak diinginkan terjadi dan kita terjebak di dalamnya, maka pastikan ada jalan keluar dari hal itu tadi. Untuk kalian semua yang tinggal di tempat yang rawan banjir, maka siapkan semua peralatan untuk mengungsi. Jika kalian tinggal di tempat yang rawan longsor, maka hati-hatilah dan coba untuk waspadai jika terjadi hujan berkepanjangan. Untuk kalian semua yang hidup di dekat lautan,
terutama yang berpotensi terhadap tsunami, maka pastikan kalian mendownload aplikasi atau selalu mengikuti layanan dari BMKG. Ini semua harus dilakukan dan kita tidak boleh lengah sedikit pun juga. Dan sejatinya jika kita percaya kepada dukun, pawang hujan, maka kita harusnya lebih percaya lagi kepada BMKG dan indikator-indikator lain yang akan memberitahukan jika terjadi bencana nanti. Maka sebenarnya sudah dipasang banyak suar-suar untuk mengetahui jika berpotensi tsunami akan terjadi atau gempa yang akan muncul. Dan tidak hanya itu, sebenarnya alam pun itu memberikan tandanya. Saat hewan-hewan melakukan kebiasaan yang tidak pernah mereka lakukan, maka kita harus bisa menimbang dan tahu. Kita harus bisa mencoba untuk mengetahui ini sesuatu yang tidak seimbang sedang terjadi. Dan untuk menyeimbangkan, maka biasanya bencana alam akan datang lagi. Maka dari itu, waspadalah. Dan kita harus tahu apa faktor-faktor dan tanda yang akan muncul akan sebuah bencana alam yang ada di dekat tempat tinggal kita. Tapi jika menanyakan apakah akan ada yang besar, saya lihat sesuatu yang besar akan terjadi yang menguji kesabaran kita. Entah ini adalah gempa atau banjir. Antara dua itu akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Dan ini akan menguji kesabaran kita. Maka daripada itu, agar tidak terjadi banyaknya korban, harus tetap waspada, harus tetap melihat dan juga mempersiapkan dan upayakan semuanya sudah siap saat jika ternyata itu nanti terjadi, dan akan lebih baik jika tidak terjadi tapi kita sudah siap juga. Bagaimana dengan kecelakaan moda transportasi? Saya lihat ini juga akan ada. Tapi sebenarnya di antara kecelakaan yang akan terjadi, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Betul sekali. Karena data sebelumnya tentang kecelakaan yang terjadi, maka ini semua akan bisa lebih disiasati. Maka akan terjadi sebuah kecelakaan tapi akan bisa disiasati. Dan jika ternyata ini bisa, maka kecelakaan ini bisa dihindari. Ini akan melibatkan moda transportasi yang cukup besar. Dan semoga tidak ada korban nyawa di kecelakaan ini nanti. Dan tentu saja selain berdoa, kita harus mencoba untuk mengetahui banyak hal yang bisa kita kira-kira. Misalkan untuk transportasi, upayakan untuk bepergian di pagi hari sekali atau di malam hari sekali jika ternyata menaiki moda transportasi seperti kapal laut atau pesawat udara, karena banyaknya kemungkinan faktor cuaca yang akan berubah-ubah jika ternyata di atas jam 8 pagi dan sebelum jam 8 malam. Tapi jika ternyata bepergian menggunakan moda transportasi darat, hindarilah pagi sekali atau malam sekali, karena memerlukan kewaspadaan tinggi di mana orang-orang yang lain ini akan kemungkinan besar mengantuk dan menyebabkan kecelakaan yang fatal. Maka tetap harus hati-hati, tetap waspada, dan ingat, berdoa adalah satu hal yang akan menyelamatkan kita, karena semuanya, walaupun kita berusaha mencoba melihat masa depan dan mempersiapkan di masa kini, semua takdir milik Sang Kuasa. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.